Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian di rumah? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Nah, hari ini anak-anak berjumpa kembali dengan Bu Feni dalam pembelajaran tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Masuk dalam pembelajaran ketiga. Namun, alangkah lebih baik sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak, kalau sebelumnya anak-anak juga sudah belajar tentang perkembangan tumbuhan dengan menggunakan biji, kemudian ada juga dengan tunas. Nah, hari ini kita akan melanjutkannya ya. Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan berbunga dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa dapat menuliskan jenis-jenis bunga sesuai dengan cara berkembang biak dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan, merobek dan menggunting dengan benar. 4. Setelah mengamati contoh, siswa dapat membuat karya dari macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan, merobek dan menggunting dengan rapi. Yang kelima, setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Dan yang terakhir adalah setelah mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Ya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang bagian-bagian bunga. Nah, anak-anak bisa melihat pada layar bahwa di sini ada gambar sebuah bunga ya. Gambar sebuah bunga dan bunga-bunga ini memiliki bagian-bagiannya. Apa saja? Yang pertama ada tangkai bunga, kemudian ada dasar bunga, ada bakal biji, kemudian ada kelopak bunga juga. Di sini ada tangkai putik, ada kepala putik, ada benang sari, kepala sari, dan juga ada mahkota. Nah, anak-anak, dalam layar ini adalah contoh bunga sempurna, di mana ciri-ciri bunga sempurna itu apa saja? Ternyata ciri-ciri bunga sempurna itu memiliki alat kelamin yang lengkap. Alat kelaminnya yaitu adalah benang sari dan juga putik. Nah, maka dari itu bunga ini dinamakan bunga sempurna karena memiliki alat kelamin yang lengkap, benang sari dan juga kepala putik. Seperti contohnya bunga sepatu, kemudian ada bunga mawar, itu merupakan contoh dari bunga yang sempurna. Namun, ada juga bunga yang tidak sempurna, anak-anak. Kalau bunga tidak sempurna itu hanya memiliki satu jenis kelamin saja atau alat kelamin saja maksudnya, yaitu hanya punya benang sari saja atau hanya putik saja, sehingga nanti pembuahannya akan melalui vegetatif baik buatan maupun alami. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Perkembangbiakan tumbuhan. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan juga secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan juga pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian, sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah berkembang menjadi daging buah.
lembaga yang berada di dalam biji tadi merupakan calon tumbuhan baru. Nah, itu tadi ya, ini yang bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh tumbuhan yang sempurna, yang punya putik dan juga kepala sari. Tersebut sari. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang bunga nasional Indonesia. Anak-anak coba perhatikan gambar. Di sini ada 3 gambar bunga ya. Ada gambar bunga rafflesia, bunga anggrek, dan juga bunga melati. Nah, beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip yang dikenal sebagai bunga dari negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Nah, Indonesia pun juga memiliki bunga nasional. Apa saja? Nah, sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Jadi puspa itu artinya juga bunga ya. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Kemudian bunga rafflesia arnoldi disebut juga dengan puspa langka. Nah, anak-anak, bunga rafflesia arnoldi ini kok namanya bisa rafflesia arnoldi seperti nama Inggris, nama orang luar. Nah, ternyata memang benar bahwa nama rafflesia arnoldi itu diawali karena gabungan dari penemu bunganya, yaitu adalah Joseph Arnold dan juga Thomas Stamford Raffles. Kemudian digabungkan jadi Rafflesia arnoldi. Nah, bunga Rafflesia arnoldi ini juga banyak terdapat di Sumatera ya anak-anak. Kemudian kalau dia mekar itu bahkan bisa mencapai 1 meter. Besarnya itu diameternya bisa mencapai 1 meter dan beratnya bahkan bisa mencapai 11 kg. Jadi besar sekali ya. Maka dari itu juga disebut dengan puspa langka karena tidak di semua tempat bisa tumbuh. Ya, tadi sudah membahas bunga. Nah, sekarang kita mulai belajar lagi membuat karya mozaik bunga. Kalau sebelumnya kita juga sudah belajar tentang karya mozaik, yaitu dengan menempelkan potongan-potongan benda, kemudian akan membentuk sesuatu yang indah. Nah, di sini pada layar terdapat potongan-potongan kertas yang kemudian ditempelkan membentuk suatu bunga yang indah. Ya, warnai gambar bunga di bawah ini dengan menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau mengguntingnya. Kemudian setelah disobek kita tempelkan dengan rapi. Nah, nanti akan tampak bunga terlihat lebih indah. Seperti itu ya. Nah, nanti bisa mencoba di rumah juga, bisa dengan bentuk yang lain juga sesuai kreasi. Ya, manfaat bunga. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni akan nampak lebih indah. Nah, anak-anak, apakah anak-anak di rumah juga mempunyai tanaman bunga ataupun kebun bunga? Nah, hiasan bunga yang disimpan di vas bunga akan menambah cantik ruangan. Nah, jadi manfaat yang pertama adalah menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lain. Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Biasanya untuk pengantin putrinya itu pakai bunga melati ya, akan mempercantik pengantinnya ya. Kemudian sebagai penghias ruangan pada saat pesta. Selain itu juga pada ungkapan bela sungkawa juga terkadang menggunakan rangkaian bunga ya. Jadi bisa juga diberikan pada saat ada orang meninggal itu sebagai ungkapan bela sungkawa. Nah, oleh karena itu banyak orang yang memerlukan bunga. Maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Biasanya di daerah Bandungan itu juga banyak sekali penjual-penjual bunga ya. Karena masih seger-seger, warnanya cantik-cantik, baik bunga hias yang bisa kita tanam di kebun kita. Nah, anak-anak, selanjutnya tadi kita kan sudah membahas tentang bunga. Nah, ternyata di sini kita akan belajar pembagian tentang seorang petani yang memanen bunga mawar. Nah, sebelumnya juga sudah pernah belajar ya anak-anak tentang pembagian. Mari kita ingat kembali. Nah, contoh soalnya, seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar.
petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian 141 dibagi 3. Kita juga buat bersusun seperti ini atau porogapit ya. Nah, 141 dibagi 3. Kita mulai dari angka depan dulu. 1, angka 1 bisakah dibagi 3? Tidak bisa. Karena apa? Karena angka 1 itu lebih kecil dibandingkan angka 3. Jadi pembagi itu harus lebih besar daripada yang dibagi ya. Nah, kemudian kalau 1 tidak bisa, kita ambil dengan angka belakangnya. Oh, menjadi angka 14. Angka 14 dibagi 3. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati dengan 14? Tapi tidak boleh lebih dari 14 ya. Oh, ternyata dikali 4. 4 kali 3 adalah hasilnya 12. Setelah itu baru kita kurangi. Dikurangi didapatkan hasil 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dibagi 3 tidak bisa, maka harus menurunkan 1 menjadi angka 21. Nah, 21 ini dibagi dengan 3, hasilnya adalah 7. Kemudian dikalikan kembali. 7 kali 3, 21. Sehingga tidak tersisa atau sisanya adalah 0. Nah, jadi hasil dari 141 dibagi 3 adalah 47. Jadi anak-anak tadi, petani tadi dapat memuat tangkai 4 tangkai bunga ya, tangkai bunga sebanyak 47 bunga mawar. Nah, seperti itu anak-anak. Silahkan anak-anak boleh mencoba berlatih pembagian dengan angka yang beraneka ragam, bervariasi agar anak-anak bisa berlatih ataupun bisa lebih paham ya, karena matematika itu perlu latihan. Jadi silahkan mencoba, jangan menyerah ya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Feni bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa terus diulang-ulang, jangan malas untuk belajar. Sehat selalu di rumah, jaga kebersihan, tidak perlu keluar rumah ataupun pergi kemana-mana ya. Tetap sehat, tetap semangat. Bu Feni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.